Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang klaim budaya tari pendek dan batik Indonesia oleh Malaysia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Niputu Intan Permatasari dengan NIM akhir 004. Baik, yang pertama itu ada klaim budaya tari pendek dan batik Indonesia oleh Malaysia. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan juga ribuan pulau. Keberagaman ini tidak dapat dipungkiri, merupakan salah satu kekayaan budaya menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Namun, pada tahun 2009, konflik dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh sebuah iklan yang mengiklankan peristiwa negara Malaysia menampilkan fitur penari pendek Bali yang sebetulnya memang bukan tarian dari Malaysia, sehingga menyebabkan kemarahan bagi bangsa Indonesia. Iklan ini ditayangkan dalam sebuah stasiun TV swasta Singapura bernama Discovery Channel di Malaysia. Ini menyebabkan aksi protes di Indonesia. Permintaan ini dibuat oleh para pemerintah daerah, sejarawan budaya, serta pelayanan peristiwa di Indonesia untuk Malaysia demi mengklarifikasi situasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi saya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Pratami Putri dengan NIM akhir 010. Di sini saya akan melanjutkan materi. Tari pendek sendiri merupakan sebuah pernyataan dari persembahan yang dituangkan dalam bentuk kesenian tari. Menjadi semakin populer karena kesenian ini sangat mudah ditarikan oleh semua orang dan tidak perlu dengan latihan yang insentif. Menurut sejarah tarian ini dulunya diciptakan oleh seorang maestro yang berasal dari Bali, yaitu Iwayan Rindi pada tahun 1967. Tindakan Malaysia yang mengklaim tari pendek sebagai bagian dari budayanya amat disesalkan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Bali. Ada dua jenis hukum internasional yang dapat digunakan untuk melindungi budaya Indonesia, yaitu ada soft law atau hukum lunak, yang dimana soft law atau hukum lunak adalah suatu bentuk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara bebas atau free regulation, atau disebut juga dengan kode etik. Kekuatan mengikat dari bentuk hukum ini tidak sekuat hukum lainnya seperti perjanjian internasional. Yang selanjutnya ada hukum keras atau hard law. Banyak soft law yang diubah menjadi hard law yang memiliki kekuatan mengikat, dan tentunya juga akan memiliki sanksi hukum jika terjadi pelanggaran. Pengetahuan tradisional juga dianggap sebagai warisan budaya tak benda yang harus dilestarikan. Perlindungan pengetahuan tersebut diatur dalam kerangka UNESCO, khususnya melalui berbagai konvensi yang telah ditetapkan untuk melindungi warisan budaya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Komangkania Menalia Nitya dengan NIM akhir 001. Di sini saya akan membawakan materi tentang penyelesaian kasus menurut hukum internasional. Jadi apa sih itu penyelesaian kasus hukum internasional? Jadi upaya penyelesaian kasus ini jika menurut hukum internasional ada dua cara, yaitu yang pertama ada litigasi, yaitu penyelesaian kasus melalui pengadilan baik kasus perdata maupun pidana. Yang kedua ada non-litigasi, tidak melalui jalan peradilan seperti negosiasi dan mediasi. Karena pelindungan hukum internasional terhadap tari tradisional sudah diatur dalam bentuk soft law dan hard law, tetapi ada saran dan masukan bahwa Indonesia untuk meratifikasi konvensi tahun 2003 dengan undang-undang sehingga aturan menjadi semakin kuat. Menghimbau pemudanya untuk melestarikan budayanya dan sadar akan budaya tersebut, dan juga Indonesia harus mendaftarkan kebudayaannya di UNESCO agar kasus pengklaiman budaya tidak lagi terjadi. Berita ini dilansir dari Kompas.com. Perkenalkan, nama saya Komang Putri Lestari dengan nomor NIM akhir 032. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu kain batik yang diklaim oleh Malaysia.
Selain tari pendek, batik juga pernah diklaim oleh Malaysia. Kontroversi kembali memanas setelah Malaysia mendaftarkan batik sebagai warisan budaya mereka ke UNESCO pada tahun 2009. Meskipun batik telah menjadi identitas budaya Indonesia selama berabad-abad dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2009, Malaysia tetap mengklaim batik sebagai bagian dari warisan budaya mereka dengan alasan adanya kesamaan rumpun Melayu. Seperti kasus berikut, pada Oktober 2021, seorang pemenang Miss World Malaysia atau Lavanya Shivaji mengunggah foto dirinya menggunakan gaun batik di Instagram bersama keterangan yang menyatakan bahwa batik adalah simbol keagamaan Malaysia dan mengaitkannya dengan budaya Malaysia. Dalam unggahannya, Lavanya menulis bahwa kain batik yang dipakai sebagai gaun malamnya adalah batik Malaysia dan bahwa batik melambangkan keagamaan budaya Malaysia. Unggahan ini kemudian menjadi viral di Indonesia dan mendapatkan ribuan komentar dan kritikan dari warga Indonesia. Banyak warga Indonesia berkomentar keras bahwa batik berasal dari Indonesia, bukan dari Malaysia, dan bahwa klaim seperti itu tidak akurat secara sejarah. Beberapa komentar menyatakan bahwa Lavanya sebaiknya belajar sejarah batik sebelum mengklaim asalnya, karena batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia sejak tahun 2009. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ani Putri Putriani dengan NIM akhir 030. Akibat respon keras dari publik Indonesia, Lavanya Shivaji akhirnya mengubah caption unggahannya dan mengeluarkan permintaan maaf. Ia mengakui bahwa kata batik berasal dari Jawa atau Indonesia, termasuk sejarah dan desain batik tradisional. Meski demikian, dalam permintaan maafnya, ia juga mengatakan bahwa ada praktik batik di berbagai negara termasuk Malaysia dengan desain dan motif yang berbeda. Kasus ini bukanlah sengketa resmi antar negara, tetapi kepada perdebatan budaya di ranah publik dan media sosial yang menyoroti secara seorang menyebut asal-usul batik. Reaksi publik Indonesia sangat kuat karena batik dianggap sebagai bagian penting dari identitas budaya nasional yang diakui dunia. Berita tersebut didapatkan dari Antara News Jawa Barat. Baik, untuk kesimpulannya, kasus klaim tari pendek dan batik oleh Indonesia menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya Indonesia, klaim tari pendek dalam iklan pariwisata Malaysia, serta polemik batik menimbulkan reaksi keras masyarakat Indonesia karena kedua budaya tersebut merupakan bagian dari identitas nasional yang memiliki nilai sejarah dan filosofis tinggi. Peristiwa ini menegaskan bahwa lemahnya perlindungan dan pendokumentasian budaya dapat memicu kesalahpahaman dan konflik antar negara. Sekian materi dari saya.